always good to be back here, selalu merupakan suatu sukacita untuk saya kembali ke Bali. Pertama, saya menyukai makanannya. Kedua, saya menyukai orang-orangnya. Ketiga, yang paling penting, tadi Stefani udah bilang, yes, di Bali banyak animisme, kuasa kegelapan, tapi tetap saya suka karena saya tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas pulau ini. Amen. So that's why saya selalu kembali ke Bali, tapi saya belum sempat ke Bali untuk liburan nih. Untungnya puji Tuhan, walaupun saya datang di sini pelayanan selalu diajak makan gitu ya. Karena itu istri saya mulai stres kalau saya sering ke Bali. But it's always good to be here in the island. Kita bilangnya island of gods, but we believe this will become island of one God, dari Jesus Christ. Ya, makanya itu Anda dan saya kita semua ada di sini. Di tengah-tengah dunia yang sedang rame gitu ya. Kemarin saya sempat 3 weeks ago I was in Melbourne karena ada conference untuk Shell Marine. Aku ada di sana. Tapi biasa kalau saya ke sana tetap melayani. Nah, saya diculik sama anak-anak remaja 17, 18, 19 years old. Mereka culik saya, pergi makan gitu ya. Their parents used to be in my youth group. Jadi parentsnya panggil saya kok, sekarang anak-anaknya udah mulai gede, panggil saya kok juga. Terus saya diculik sama mereka gitu ya. Sometimes either mereka yang gak sadar saya udah tua atau saya gak sadar saya udah tua gitu. I don't know what's going on, tapi akhirnya kita ngobrol, duduk makan dan kita ngobrol gitu ya. Dan there's a lot of question yang mereka nanya mengenai gender, LGBTQ+, dan semua itu Indonesia lagi viral dengan Kristen progresif dan semua yang terjadi saat ini. So itu membuat, maksudnya sebelumnya saya sudah berpikir gitu ya, di dalam dunia generation, if you study generation, you heard, Anda pernah dengar namanya strawberry generation, pernah dengar nggak? Strawberry generation itu adalah satu generation yang selalu entitled, merasa entitled, demanding and fragile gitu ya. Tapi yang terjadi dengan, kenapa ada strawberry generation? Karena ada orang tua yang overprotective kepada anak-anaknya. I mean, I know I'm a parent juga. I'm also protective, apalagi kepada anak perempuan saya. Lebih lagi gitu ya. Nah, I'm learning gitu ya, maksudnya kenapa? Mereka nggak boleh hidup susah, nggak boleh kerja, nggak boleh, udah sekolah-sekolah aja, nggak usah kerja gitu istilahnya. Yang penting fokus di ini dan ini semua, dan kita protektif kalau di tempat yang kayaknya bahaya langsung kita kayaknya berusaha melindungi. Dan tanpa sadar parents yang seperti gitu akan create satu generasi yang akhirnya nggak tahu susah. Dan mereka merasa hidup mereka entitled. Gitu ya, mereka merasa mereka entitled dan mereka mulai demanding. They start to demand. Karena entitled, mereka demand. Mereka mulai menuntut. Saya harus diperlakukan seperti ini, saya harus diperlakukan seperti ini gitu ya. Orang tua saya harus bayarin saya sekolah, harus bayarin saya belanja, harus bayarin saya whatever. Gitu. Entitled and start to demanding and become fragile. Gampang sekali kok ya. Nah, itu yang disebut dengan strawberry generation. Have you heard about it? Ada yang udah pernah dengar mengenai hal ini? Sudah pernah dengar ya? Dan ini sudah masuk dalam studi sekarang. But today I'm gonna talk a little bit about strawberry Christian. Not generation, but strawberry Christians. I love the gospel of love. Karena God is love gitu ya. Tapi because of love, karena kasih juga Tuhan itu memuridkan sebenarnya. Ya. Jadi what I want to say is this. A lot of time tanpa sadar kita create a strawberry Christianity. Maksudnya apa? Mereka merasa entitled. I'm entitled to be served. And apa yang sering kali kita lakukan bukan lagi untuk Tuhan. Tapi untuk kita. Usher
I'm entitled to be soft. Makanya cari gereja yang usher-nya bagus, yang senyum. I'm gonna tell you this. Usher is there not because you are entitled, because they want to serve. It's two different things. Okay? God is a servant God. Tuhan adalah Tuhan yang suka melayani. Bukan karena kita entitled, gue punya hak untuk dilayani. Bukan, because God is a servant God. Tuhan itu Tuhan yang that's who He is. Apapun yang dia lakukan, dia akan melayani. Alkitab katakan Yesus turun ke bumi bukan untuk menjadi, He came to serve, not to be served. Itu dikatakan firman Tuhan jelas sekali. Karena itu Tuhan itu melayani. God is love. Not because we are entitled to be loved. No, because He is love. Oke? So, tapi tanpa sadar kita create satu generasi atau satu Kristen yang berasa bahwa mereka entitled. Gua nih harus dilayani. Sehingga pada waktu usher-nya lagi sakit gigi, misalnya depan situ kita nggak mau ke gereja lagi. Nggak enak. Usher-nya nggak enak. Gua entitled to listen to the good worship. Ibadah kedua nanti saya akan bicara mengenai worship. Worship is not for you, it's for God. It doesn't matter how you feel, it matters how God feels, right? Itu worship itu untuk kenapa? Kita menyatakan kebesaran Tuhan. He is worth it. It doesn't matter how you feel, tapi Dia itu worth it. Tapi kenapa menjadi worship itu bagian kita? Makanya gampang sekali, kita ke gereja sana aja, kenapa? Worshipnya lebih enak. Musisinya lebih bagus. It's same thing. Jadi kita tambah sadar, create a generation yang merasa, I'm entitled to receive all of this. Entitled to get a good seat, AC, multimedia, entitled to get a good preacher. Kita berlomba-lomba cari khotbah yang bagus gitu istilahnya. Dan kita nggak bisa appreciate orang di antara kita yang memang punya gift. Yang memang belum berkembang tapi bisa dikembangkan. We cannot appreciate that. Why? Karena kita lihat tuh orang-orang yang dan merasa I am entitled. Tanpa sadar, we start to create a Christian, what I call strawberry Christian. Boleh nggak senyum lagi? Udah mulai serem nih. I wanted to look at the Bible. Kisah Para Rasul 18, 24 sampai 28. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dan dengan berani di rumah ibadat, tapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka dia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tajam ujungnya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Can we pray? Boleh kita berdoa sekali lagi? Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh berkumpul dalam hadirat-Mu, dalam kebaikan-Mu, dalam kasih karunia-Mu. Tuhan, aku berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan hari ini. Once again, I just want to humble myself to understand. Aku merendahkan hati untuk mengerti bahwa bukan kepandaian seseorang berkata-kata yang bisa menguatkan umat-Mu, membangkitkan iman. Tapi selalu oleh firman-Mu dan oleh karena Roh-Mu Tuhan. So just use me Tuhan, pakai aku Tuhan. Dan izinkan firman-Mu bekerja. Dan aku percaya there is power in your word. Selalu ada kuasa dalam firman-Mu Tuhan yang bisa membangkitkan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Amin. Jadi ini cerita mengenai seorang Apolos. Seorang pengajar. Dia fasih berbicara dan mahir dalam soal-soal Alkitab. Nah, Apolos ini adalah seseorang Yahudi. Kita sebutnya Hellenistik Yahudi gitu ya. Dia datang ke Efesus sekitar
tahun 54 after Christ of course. Dan dia mengajarkan tubuh Kristus dengan berani di sinagog mengenai Mesias. Without understand, tanpa mengerti bahwa Mesias itu sebenarnya sudah hadir. Makanya dia cuma mengajarkan baptisan Yohanes mengenai pertobatan. Dan dia klaim Mesias akan datang. Maka itu waktu Aquila dan Priscilla waktu dengar mengenai hal itu ditarik dan diajarkan. You know what? Jesus already here. And there is one, baptisan gak cuma baptisan air, ada baptisan Roh Kudus dan ini semua dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan setelah itu kita tahu cerita yang terjadi gitu ya. Ini cerita dari seorang Apolos gitu ya, dia seorang yang luar biasa, yang tekun di dalam firman Tuhan, sangat mahir dalam soal-soal kitab suci dan dia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dan dengan semangat dia mengajar. Jadi I want us, Anda dan saya bisa belajar pada Apolos gitu ya. Kita bisa belajar pada Apolos. Kenapa? Karena Apolos adalah seorang yang sangat mahir dalam soal kitab suci. I'm gonna tell you one thing. Yang harus mendalami firman Tuhan gak cuma yang khotbah di sini. Kita semua. Amen. Makanya Alkitab gak pernah bilang. Waktu murid-murid Yesus datang, datanglah. Nikmatilah ibadah. Musiknya bagus. Yang khotbah karena gak pernah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. God ask us to disciple, untuk memuridkan. Memuridkan tidak terjadi cuma hari Minggu, tapi every day of our life. We need to disciple people. Right? Disciple, memuridkan, ketemu orang, ngobrol, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Semua Anda dan saya di sini perlu belajar dalam kitab suci. Apalagi di dunia yang saat ini penuh dengan begitu banyak pengajaran-pengajaran yang quote-unquote tidak jelas. Tidak jelas. Di Amerika mulai chaotic. Mulai keluarin peraturan-peraturan yang luar biasa. Gereja akan dicabut izinnya kalau mereka tidak memberkati pernikahan gay. Dan itu mulai terjadi. Jadi mereka nggak bisa menjalankan apa yang mereka percaya mengenai firman Tuhan, tapi harus menjalankan apa yang negara katakan. Dan pada waktu negara tidak menjalankan standar berdasarkan firman Tuhan, gereja dipaksa untuk melakukan hal yang sama. Guys, we need to understand the word of God. Kita perlu belajar firman Tuhan. Amen. Karena itu kita punya care group. Care group di mana kita belajar untuk belajar firman Tuhan. Anda perlu belajar sendiri. Nggak cuma dengerin saya, dengerin Pastor Don, dengerin Pastor Sisi, dengerin Pastor Steph. Nggak cuma itu, you need to learn the word of God. Tapi kan saya bukan pendeta, I'm a businessman. Listen to me carefully. It will be very useful for you in your business life. Saya seorang businessman juga. I run a business, Tuhan izinkan bertumbuh. Tapi the point adalah, I need the word of God di dalam melakukan bisnis saya. Kalau enggak, saya gampang sekali terjerumus dengan apa yang dikatakan oleh dunia ini. Tuhan mau memberkati, tapi kita nggak mau pakai jalannya Tuhan. Kita nggak mau belajar jalannya Tuhan, kita mau belajar jalannya dunia. Akhirnya susah. But God wants us to be blessed. Karena itu firman Tuhan menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Saya perlu firman Tuhan untuk menjadi seorang suami. I really need the word of God. Dan I find out, baru saya menemukan banyak sekali firman Tuhan yang menceritakan mengenai pernikahan sebenarnya. Maka itu di Bali ada kelas namanya Love Academy. Untuk membantu teman-teman yang sudah menikah untuk bisa mengerti lebih dalam lagi. Dan firman Tuhan mengajarkan sebenarnya. Pernikahan itu harusnya seperti apa. Itu ada di dalam firman Tuhan. So actually it will help you. It will help me as man. Sebagai laki-laki saya mulai tahu, oh ini bagian saya. Firman Tuhan. As a father, sebagai bapak dari 2 anak. I need the word of God. Saya butuh. Sebagai teman, saya butuh dalam kehidupan, I need the word of God. We all, kita semua butuh dalam firman Tuhan. Right? Tadi Pastor Staff udah bilang, Anda ini hidup di Bali. Apalagi di Bali nih. Dengan semua animisme yang ada, kita perlu stand firm di dalam firman Tuhan. Mulai serem lagi. Dia sangat mahir dalam soal kitab suci. Dia telah menerima pengajaran di dalam Tuhan.
Oke, dia telah menerima pengajaran dalam Tuhan. Bible study is important. Read the Bible is important gitu ya. Apolos menerima pengajaran di dalam firman Tuhan. Setelah itu Alkitab katakan apa? Dan dia mengajar, setelah itu nggak cuma terima, dia mengajar tentang Yesus dengan bersemangat dan teliti. So the point is this, learn the word of God, belajar firman Tuhan, melakukan, dan kalau kita melakukan firman Tuhan, tanpa sadar kehidupan kita akan menceritakan mengenai apa yang kita belajar daripada firman Tuhan. Gitu aja. Saya punya perusahaan juga. I'm also a businessman. Saya udah share gitu ya. 2 years ago saya baptis 2 daripada staff saya. 2 daripada staff saya baptis. Last year. This year ada 3 lagi yang mau dibaptis. Ada berapa pernikahan yang mau cerai, nggak jadi cerai gitu ya. Why? Ya karena mereka datang kepada saya dan mereka akhirnya kita ngobrol. Walaupun some of them is not Christian. Tapi saya mulai mengajarkan value yang firman Tuhan taruh dalam kehidupan saya kepada mereka. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. There is always power in the word of God. Tapi gue gak pintar ngomong, ya kuasanya memang gak di sini, tapi dalam firman Tuhan. Kuasanya gak di sini, tapi dalam roh Tuhan yang ada bersama dengan Ada dan saya. Kuasanya bukan di sini. Kita melatih diri kita dengan kemana. I'm not saying that communication skill is not important, bukan itu. Kita melatih dengan itu, tapi kalau kita tidak berdasarkan firman Tuhan, gawat. Bisa bahaya. Zaman sekarang mulai dengan yang namanya Kristen progresif mulai booming. Actually sebenarnya nggak mulai zaman sekarang sih. Udah ada sebelumnya. Cuma di Indonesia baru mulai rame. Di Amerika tahun 70-an sudah ada tuh. Mereka yang tidak percaya bahwa Bible is absolute. Mereka yang tidak percaya bahwa Alkitab itu tidak fully relevan dengan apa yang terjadi sekarang. Mereka yang percaya bahwa Alkitab pun tetap ditulis oleh manusia, berarti pasti bisa ada salahnya. Dan itu semua. Tapi sains sudah membuktikan. You cannot find kesalahan dalam Alkitab. Terjemahannya bisa. Maka itu kalau belajar Alkitab, kalau lihat angka-angkanya, bahasa aslinya, you will find and there is nggak ada kesalahan. Terjemahannya bisa, yes, I agree. Namanya terjemahan, gitu ya. Kalau terjemahan kan susah kan, gitu ya. Kalau Inggris love, gitu ya, love gitu ya. Love itu susah. Food bilang I love food, I love my wife, I love my friend, semuanya dengan satu kata love. Ya kan, maka itu bisa diterjemahkan bisa macam-macam. Tapi kalau if you understand belajar firman Tuhan, melihat bahasa asli, ya itu dijelaskan arti kata itu apa, maksudnya seperti apa. Then you start to understand, oh begitu. Love itu gak cuma love. Love itu ada 3, 4 bahkan. Ada filio, eros, agape. Itu semua dikatakan. Waktu Yesus ngomong sama Petrus, apakah kau mengasihi aku, setelah Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dia bilang, apakah kau mengasihi aku? Pertama dia tanya, Peter, kamu agape saya enggak? Mengasihi tanpa syarat. Kedua dia tanya, Peter, ayu agape saya enggak? Mengasihi tanpa syarat. Ketiga dia enggak pakai kata agape, dia bilang, Peter, do you phileo me? Kasih sebagai seorang sahabat. Karena kasih agape datangnya cuma dari satu, itu dari Tuhan. Oke? So, dan membuat kita mengerti lebih dalam lagi. Terjemahan bisa salah, tapi Alkitab itu datang daripada Tuhan. Dia hanya mengetahui baptisan Yohanes, tapi makanya diajarkan. Alkitab katakan di Efesus 1 ayat 17, dengerin baik-baik. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan baik, dengan benar. Orang yang mau belajar itu mengenal roh hikmat dan wahyu. Efesus 1 ayat 17. Sekali lagi. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan baik. You need
wisdom and revelation to understand God. Sekali lagi, you need wisdom dan revelation, pewahyuan untuk mengenal Tuhan. Bukan knowledge. Apa yang Anda dengar hari Minggu di sini, ini knowledge. Baru knowledge. Tapi kalau Anda menjalankan, Anda mengalami, itu baru menjadi wahyu dan revelation. Oke? Jadi wahyu dan revelation. Maka itu ada orang yang melakukan sesuatu. Pada waktu Daud melawan Goliat. Ingat ceritanya? Waktu Daud melawan Goliat. Itu karena datang daripada revelation. Kenapa? Karena dia mengalami pada waktu dia diselamatkan Tuhan dari singa dan beruang. Dia tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Orang nggak bisa melihat dia waktu dia berani melawan Goliat secara mata kasat, secara pemikiran manusia. Nggak mungkin, tuh orang gede banget, lu kecil. Oke? Dia tentara, lu gembala. How can you fight him? Tapi dia punya satu revelation dari sebuah pengalaman yang dia tahu sudah pasti bahwa Tuhan akan berjalan bersama dengan dia. Sehingga waktu dia membuat keputusan, bukan karena gue nggak mau tahu, pokoknya dia menghina Tuhan gue harus lawan. Nggak begitu. Dia tahu waktu dia melawan Goliat, Tuhan ada bersama dengan saya. It's the revelation yang sudah terjadi dalam kehidupan dia. Dia sudah mengalami waktu dia lawan singa dan beruang, Tuhan itu ada bersama dengan dia. And God will never leave him. Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Aku berani lawan dia, kenapa? Karena ada Tuhan yang berjalan bersama dengan saya. Karena itu kalau melawan Goliat, dia nggak bilang, gue jago, lu bego. Nggak begitu. Dia bilang apa? Tuhan yang melepaskan aku dari singa dan beruang itu. Itulah Tuhan yang berjalan bersama dengan saya. Dan peperangan ini saya akan menang. Karena saya melawan kau dengan Tuhan yang sama. That's revelation. Itu pewahyuan. Yesus katakan minta sama Tuhan. Wahyu. Minta sama Tuhan hikmat. Karena kita butuh hikmat dan wahyu. In life, you need wisdom. And you need revelation. Sehingga kita boleh memutuskan apa yang benar di hadapan Tuhan. Apolos terbuka untuk belajar dan mengenal jalan Tuhan. Dia sudah mengajar mengenai Yesus. Oke? Tapi dia masih mau belajar lagi untuk diajar lagi. Sehingga waktu Priscilla Aquila panggil dia dan diajar lagi, dia mau. Di-equip lebih lagi. My point is simple. Everybody here, makanya kita perlu belajar firman Tuhan dan kita perlu datang ke satu care group ataupun Bible study, kita bisa belajar lagi di sana. Right? Kita belajar sama-sama karena firman Tuhan itu hidup dan dalam. It will equip us dalam kehidupan ini. Dan dia mau belajar lagi mengenai jalan Tuhan. Dia berbicara dengan apa yang kita pelajari. I've learned years ago. Waktu pertama kali saya mulai disuruh khotbah, saya tidak lahir dengan communication skill. Saya ini nggak pintar berbicara tadinya gitu ya. Menurut saya sekarang juga nggak jago-jago amat. Ada orang yang begitu lahir pintar kan, ngomongnya jago, ininya ini gitu. Saya enggak. Saya masih ingat khotbah pertama saya itu. Habis itu saya berpikir gue gak akan pernah khotbah lagi. Gak pernah khotbah sebelumnya sama teman saya KKR gereja. Waktu itu saya lagi kuliah di Amerika, lagi main di Indonesia, diajak ke KKR satu gereja, KKR-nya 800 orang. Saya gak pernah khotbah sebelumnya, tahu disuruh khotbah sama dia. Dan saya khotbah di situ, saya gak tahu saya ngomong apa. Saya yakin mereka juga gak tahu saya ngomong apa, karena gue aja kagak ngerti gue ngomong apa. Udah selesai. This is literally what happened. Amin, amin ya. Terus saya duduk bawah. Duduk gemeteran sendirian di bawah. Panggung kosong, semuanya bingung. Worship leader gak tahu mau ngapain, musician gak tahu mau ngapain. Karena kan biasanya kalau pendeta yang benar kan, ayo tim musik maju, worship leader bantu saya, kita. Kan harusnya begitu. Kalau saya enggak turun duduk udah diem. Doa kagak, apa kagak, udah stres sendiri di situ. That's my first experience to preach. Duduk di situ, kalau jadi kayak begini ya lumayan lah ya. Nggak parah-parah amat. That's my first experience to preach. Terus udah duduk gemeteran di depan. Bingung,
Aduh cepetan nih supaya gue bisa kabur. Gue gak mau di sini, I don't want to sit here. I mean that's my experience. Dan panggung kosong untuk berapa menit. Semua orang liatin saya, worship leader liatin saya, tunggu instruksi. Gue mesti ngapain? Gak ada instruksi, akhirnya ada yang berhikmat, worship leadernya maju. Mari kita angkat bangkit berdiri. Untung ada yang berhikmat, kalau enggak kan lucu kan di situ kan. Panggung kosong begini, coba aja bayangin lihat pendetanya duduk di situ gemeteran. What will you do? I'm not born dengan skill untuk bisa berkomunikasi dengan baik. But I love the word of God. Saya jatuh cinta sama firman Tuhan. The more I study, lebih banyak saya belajar, lebih jatuh cinta saya dengan firman Tuhan. Dan itu yang saya mulai bagikan. Belajar nggak? Belajar juga. Cara ngomong mulai belajar. Cara ngomong mulai dilatih. Aku adik-adik gitu ya. Kadang-kadang saya harus ingetin diri saya berdiri, diam gitu ya. Kalau enggak gitu biasanya saya kalau Anda taruh baju di sini biasanya udah rapi. Kenapa? Aku nggak bisa diem kiri kanan kayak setrikaan udah. Makanya kalau taruh baju sini udah kayak disetrika. Saya pernah lihat video saya, khotbah 30 menit, saya jalan begini, sampai saya hitungin 134 kali. Karena banyaknya mondar-mandir. But I'm just gonna tell you this, I love the word of God. And because the love of the word of God, I want to teach the word of God. Berbicara tentang apa yang kita pelajari, mau belajar lagi. Efesus 3:3-5 dikatakan begini, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, revelation. Seperti telah kutulis di atas dengan singkat, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan pada anak-anak manusia. Tapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. I'm gonna give you a disclaimer. Saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Banyak pertanyaan yang saya nggak bisa jawab juga. Tapi saya percaya kembali pada firman Tuhan. When you study it, you'll find an answer. Okay? You'll find an answer. Nah, kenapa saya bagian gini? Saya mau semua anak-anak Tuhan di tempat itu mengerti. Jangan jadi strawberry Christian. You're demanding. Selalu merasa entitled, mau demanding, minta gitu ya. Tapi fragile. Kalau saya fragile apa? Kalau dipencet dalamnya kosong. Gampang rapuh, gampang tersinggung, gampang sakit hati. Asyirnya nggak senyum, kita sakit hati. Kalau korbannya kagak enak, kita ngambek. Kalau musiknya ada yang fals, kita pindah gereja. Kalau don't be that one. Tapi mulai discipleship center, mulai membangun murid, mulai memuridkan, mulai belajar firman Tuhan. Guys, it's important. I don't know how to say this again, but it is important to understand the word of God. Perlu baca sendiri, perlu belajar sendiri. Alkitab katakan Roh Kudus akan mengajarkan kebenaran. So if you learn and pray, God help me. I want to study your word. Aku mau belajar firman, Roh Kudus akan bantu. Jangan depend pada saya, Pastor Staff. Jangan. Kita pengajar, yes, tapi bergantunglah pada Roh Kudus. Bergantunglah kepada firman Tuhan. Mulai menjadi murid dan mulai belajar memuridkan. I'm gonna tell you one story that is happening right now. Di India. Satu gereja kita di India. Pada waktu pandemi. Dia nggak bisa membuka ibadah di India. Waktu itu ibadah dia, kalau hari Minggu, itu sekitar 30-40 orang saat itu. 30-40 orang beribadah tiap minggu. Nah waktu pandemi, dia nggak bisa beribadah. Ditutup ibadahnya. Pastornya bingung, mesti ngapain. Akhirnya dia pergi ke rumah demi rumah. Mulai mengajar firman Tuhan, mulai memuridkan. Saya baru terima reportnya, dalam waktu 3 tahun, ya, it's still going. Dalam waktu 3 tahun, mereka sudah baptis 11.200 orang. Petobat baru yang belum kenal Kristus,
Dari orang-orang itu udah ada ratusan yang bisa menjadi pemimpin, leader, dan pastor. Kenapa? Karena dimuridkan. Karena orang-orang yang baru bertobat itu pada waktu nggak bisa ibadah mereka nggak kenal enaknya AC, enaknya good music, enaknya lighting, enaknya good, mereka nggak ngerti. Mereka cuma tahu, oh gue dimuridkan, oh gue harus do, this is what I should do, aku harus lakukan hal ini. Itu yang terjadi. Dan mereka mulai memenangkan jiwa demi jiwa. 11.200 itu data yang terakhir yang saya terima dikasih report. Baru dibaptis 11.200 dari petobat baru. Dan semua daripada 11.200 itu mereka belajar mengenal firman Tuhan dan belajar untuk menjadi murid dan belajar untuk memuridkan. That's the real church, man. Now, I'm not saying that apa yang Anda lakukan ini salah, enggak juga. Tapi hari-hari kebiasaan kita ini. Ayo jemaat daripada New Tribe Bali, let's learn, belajar kembali pada firman Tuhan. Mau dimuridkan dan mau memuridkan. Oke? Kita patahkan yang namanya strawberry generation. If not, tadi Stefan udah bilang, how can you win this island? Bukan kebetulan loh Tuhan taruh kita di Pulau Bali. Saya belum. Saya mau tapi istri saya belum mau. Jadi saya belum ditaruh di Bali. Tapi bukan satu kebetulan Anda ada di Bali. Anda di Bali ini dengan satu purpose. Kehidupanmu pasti akan menghasilkan buah di dalam pulau ini. Dan kehidupanmu pasti bisa memenangkan jiwa di pulau ini. Amen? But we need to go back pada firman Tuhan. Belajar dan mau mengajar. Mau dimuridkan dan memuridkan. Come to the care group. Di situ mulai belajar untuk bisa memuridkan satu sama lain dan menjadi murid di sana. Mulai hidup di dalam firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Boleh bangkit berdiri bersama-sama? Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan.